Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdia Rahmania. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari rangkuman saya pada minggu keempat, yaitu dengan topik Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Yang pertama, yaitu Al-Quran dan segi-segi kemujizatannya. Yang pertama, dari segi gaya bahasa. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas, yang sangat berbeda dari bahasa masyarakat Arab, baik dari pemilihan huruf dan kalimat yang mempunyai makna yang dalam, pemilihan kosakata yang mempunyai nilai falsafah bahasa yang tinggi. Lalu yang kedua, dari segi susunan kalimat. Uslub atau gaya bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan yang lainnya. Juga memiliki uslub yang indah dan mengandung nilai-nilai istimewa. Menurut Al-Zarqani, Al-Quran meliputi tata bunyi harokah, sukun, mad, dan gunnah atau nasal. Lalu yang ketiga, hukum ilahi. Al-Quran menjelaskan pokok akidah, norma, sopan santun, undang-undang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta menerangkan hukum-hukum yang penempatannya dilakukan secara mujmal atau menerangkan pokok-pokok saja. Hukum yang agak jelas rinci, serta hukum yang jelas dan rinci. Lalu yang keempat, ketelitian redaksi. Hal ini bergantung pada keseimbangan jumlah bilangan kata dengan antonim dan sinonimnya, serta makna yang terkandung di dalamnya. Lalu yang kelima, berita tentang gaib. Al-Quran menuliskan tentang berita yang belum diketahui oleh manusia, seperti peristiwa Fir'aun yang mati lalu jasadnya tetap utuh, menjadi pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Lalu yang terakhir, isyarat ilmu pengetahuan. Al-Quran memiliki pandangan mengenai dasar dan prinsip ilmu sains pada ayat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu instruksi membaca, meneliti, mengkaji, dan membahas dengan kemampuan intelektual sehingga dapat merangsang daya kreativitas untuk berinovasi serta meningkatkan keimanan melalui logika. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Sains dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebutuhan agama Islam, karena setiap kali umat Islam beribadah memerlukan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan alam, seperti teori Big Bang, langit yang mengembang, atau expanding universe, matahari dan bulan memiliki orbit, benda-benda langit berasal dari nebula, kabut, lapisan atmosfer, fungsi gunung, konsep reproduksi manusia, proses terjadinya hujan, kekuatan besi, dan lain-lainnya. 3. Teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Yang pertama, astronomi. Persoalan-persoalan yang diisyaratkan oleh Al-Quran yaitu teori Big Bang yang tertulis di surah Al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan matahari, bintang, dan bumi satu kesatuan yang proses alamiahnya masing-masing berpisah menjadi bagian yang terpisah dengan lainnya. Lalu yang kedua, langit yang mengembang. Terdapat di surah Ad-Dariyat ayat 47 yang menjelaskan tentang fenomena langit mengembang secara terus-menerus. Lalu teori yang ketiga, orbit matahari dan bulan. Terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 33 yang menjelaskan bahwa matahari dan bulan bergerak melintasi orbitnya. Lalu yang keempat, teori nebula. Surah Filsilat ayat 11 yang menjelaskan bahwa benda-benda langit berasal dari nebula atau sekumpulan kabut. Lalu yang kelima, teori lapisan atmosfer. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang berisi tentang langit yang terdiri 7 lapisan yang sifat fisiknya berbeda-beda dan letaknya yang saling bertumpukan. Lalu yang keenam, teori fungsi gunung. Terdapat pada surah Ar-Ra'd
ayat 3 tentang fungsi gunung sebagai pasak yang kuat. Lalu ada reproduksi manusia, fenomena biologis yang tertulis di beberapa surah Al-Quran seperti surah Nuh ayat 13-14, di mana dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia dalam beberapa tingkatan kejadian ini kemudian dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 4, Al-Qiyamah ayat 37, dan Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Lalu ada teori proses terjadinya hujan yang terdapat pada surah An-Nur ayat 43. Lalu teori kekuatan pada besi atau logam terdapat pada surah Al-Hadid ayat 25. Lalu yang terakhir, teori fenomena oceanologi terdapat di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Ini fenomena tersebut merupakan ilmu yang mempelajari tentang kelautan. Di dalam surah tersebut menjelaskan tentang sifat lautan yang saling bertemu tapi tak bisa bercampur yang disebabkan perbedaan massa jenis air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.